Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazuna Hasanah dari Prodi Piawet kelas 1E akan menjelaskan materi terkait tentang ilmu jarah wa ta'dil. Dimulai dari pengertian. Pengertian dari ilmu jarah wa ta'dil. Ilmu jarah yang secara bahasa berarti luka, celah, atau cacat. Ilmu pengetahuan ini mempelajari tentang kecacatan para perawi seperti pada kedabitannya dan keadilannya. Sedangkan at-ta'dil yang secara bahasa yaitu at-tasbiyah yaitu menyamakan. Menurut istilah berarti lawan dari al-jar yaitu pembersihan atau pensucian perawi dan ketetapan bahwa ia adil atau dabit. Ulama lain mendefinisikan al-jarh dan ta'dil dalam satu definisi, yaitu ilmu yang membahas tentang para perawi hadis dari segi yang dapat menunjukkan keadaan mereka, baik yang dapat mencacatkan atau membersihkan mereka dengan ungkapan atau lafaz tertentu. Materi yang kedua yaitu sejarah perkembangan ilmu jarh wa ta'dil. Sejarah tentang perkembangan ilmu jarh wa ta'dil ini awal mula dari usaha para sahabat dalam memeriksa atau meneliti para perawi, apakah seorang perawi tersebut bisa diterima dalam periwayatan hadisnya atau malah tertolak. Hal ini dikarenakan para sahabat sangat menjaga kesahihan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Para sahabat khawatir seandainya banyak orang yang berani mengatakan hadis dari Nabi SAW tanpa meneliti terlebih dahulu apakah tersebut memang hadis yang langsung berasal dari Nabi atau tidak. Hal semacam ini pernah terjadi pada Khalifah Abu Bakar bin Siddiq ketika ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada beliau tentang seorang nenek apakah ia mendapatkan warisan atau tidak. Kemudian salah seorang sahabat yang bernama Mughirah bin Syu'bah menjawab bahwa seorang nenek tersebut mendapatkan warisan yaitu sebanyak 1/6. Kemudian Abu Bakar meminta kepada Mughirah bin Syu'bah untuk mendatangkan saksi atas hadis tersebut. Maka kemudian Muhammad bin Muslamah menjadi saksi. Materi yang ketiga yaitu syarat-syarat pentakdil dan pentakjrih. Syarat-syarat pentakdil dan pentakjrih yaitu mengetahui sebab-sebab jarah dan sebab-sebab takziyah atau takdil. Dalam kitab Tawatihur Rahmut Syarah Musalamat Subut diterangkan bahwa muzaki atau orang yang menyatakan keadilan seseorang harus seorang yang adil, lagi mengetahui sebab jarah dan takdil. Setelah orang yang jujur, bukan orang muta'assib, ajub pada diri sendiri atau riya, karena orang yang muta'assib tidak didengar perkataannya. Materi yang keempat yaitu mengidentifikasi cacat-cacat yang merusak kesahihan hadis. Dalam ilmu jarh wa ta'dil sangatlah penting. Hal ini disebabkan karena tidak dapat menilai sebuah hadis atau suatu hadis untuk dapat diterima atau ditolak tanpa dengan meneliti para perawi hadis. Karena kalau kita hanya melihat matan-matan hadis, sulit sekali untuk menentukan apakah hadis tersebut sahih ataukah hadis itu maudhu atau hadis palsu. Nah, banyak sekali hadis-hadis maudhu yang bermunculan yang sepintas kalau dilihat mungkin hadis tersebut datanya dari Nabi Muhammad SAW. Padahal setelah kita teliti atau kita perhatikan hadis tersebut merupakan hadis maudhu. Apalagi pada masa terjadinya perpecahan antara kaum Syiah, Khawarij, dan Muawiyah. Banyak sekali beredarnya hadis palsu, tetapi dengan adanya ilmu jarh wa ta'dil tidak semua hadis dapat diterima. Karena salah satu dari syarat diterimanya hadis yaitu thiqah atau dapat dipercaya, yang kedua kuat hafalannya, yang ketiga jujur, dan hal ini hanya dapat diketahui melalui ilmu jarh wa ta'dil. Materi yang kelima yaitu lafaz dan tata tertib al-jarh wa ta'dil. Dalam muqaddimah kitab al-jarh wa ta'dil, Ibnu Hatim membagi jarh wa ta'dil masing-masing menjadi 4 tingkatan. Kemudian para ulama menambah masing-masing 2 tingkatan. Jadi tingkatan tersebut menjadi 6 tingkatan. Tingkatan ini terbagi menjadi dua pembagian. Tingkatan yang pertama yaitu tingkatan
ta'dil dan lafaz-lafaznya. Dan tingkatan yang kedua yaitu tingkatan jarah dan lafaz-lafaznya. Tingkatan yang pertama yaitu tingkatan jarah dan lafaz-lafaznya. Yang pertama, dengan lafal yang memiliki arti lebih atau paling atau yang berbentuk af'al al-tafdil. Yang kedua, dengan lafal yang mentakkidkan kesikohan perawi dengan membubuhi satu sifat atau beberapa sifat yang menunjuk keadilan dan kedabitannya, baik sifat yang dibubuhi itu adalah lafal atau mengulanginya atau semakna. Yang ketiga, dengan lafal yang menunjukkan arti sikoh tanpa takkid. Yang keempat, dengan lafal lain yang menunjukkan arti adil atau dabit. Yang kelima, dengan lafal yang tidak menunjukkan sikoh dan jarah. Dan yang keenam, dengan lafal yang mendekati arti jarah. Hukum dari tingkatan takdir dan lafaz-lafaznya ialah perawi yang ditakdir dengan 3 tingkatan yang pertama, hadisnya dapat dipakai sebagai hujah atau dijadikan pegangan. Masing-masing saling tetapi masing-masing hadis tersebut saling menguatkan. Perawi yang ditakdir dengan tingkatan yang keempat dan yang kelima, hadisnya tidak dapat dipakai sebagai hujah, bisa dicatat dan ikhtibar atau dijadikan pertimbangan. Perawi yang ditakdir dengan tingkatan yang keenam, hadisnya tidak dapat dijadikan sebagai hujah, namun bisa dicatat untuk diiktibar atau dijadikan sebagai pertimbangan dan tidak untuk diiktibar karena jelas tidak menunjukkan arti dabit. Tingkatan yang kedua yaitu tingkatan jarah dan lafal-lafalnya. Yang pertama, dengan lafal yang menunjukkan arti lemah. Ini adalah tingkatan yang paling rendah adalah jarah. Yang kedua, dengan lafal yang menjelaskan bahwa adanya hadisnya tidak dapat dipakai sebagai hujah atau sejenisnya. Yang kedua, dengan lafal yang menjelaskan bahwa hadisnya tidak dapat dipakai sebagai hujah atau sejenisnya. Yang ketiga, dengan lafal yang menjelaskan bahwa hadisnya tidak tertulis atau tidak ditulis atau sejenisnya. Yang keempat, dengan lafal yang mengandung arti dalam dugaan, dusta atau sejenisnya. Yang kelima, dengan lafal yang menunjukkan sifat bohong atau sejenisnya. Yang keenam, dengan lafal yang menunjukkan arti sangat dusta atau lafal yang berbentuk af'al al-tafdil. Hukum tingkatan jarah dan lafal-lafal ini ialah perawi yang dijarah dengan 2 tingkatan. Yang pertama, hadisnya tidak dapat dipakai sebagai hujah atau pegangan, namun hadisnya bisa dicatat sebagai ikhtibar atau pertimbangan. Perawi yang dijarah dengan 4 tingkatan terakhir tidak dapat dijadikan hujah, tidak dapat dicatat dan tidak bisa dijadikan sebagai ikhtibar. Kesimpulan dari materi ini ialah ilmu jarah adalah ilmu yang mempelajari tentang kecacatan rawi, sedangkan at-ta'dil yaitu pensifatan perawi dengan sifat-sifat yang mensucikannya dan diterima beritanya. Ilmu ini bermanfaat untuk menetapkan apakah periwayatan seorang rawi itu dapat diterima atau harus ditolak sama sekali. Dalam mensyariatkan ilmu ini, para ulama menganjurkan untuk melakukan jarah dan ta'dil dan tidak menganggap hal ini sebagai perbuatan ghibah. Berdasarkan sabda Rasulullah, awal mula pertumbuhan ilmu ini adalah seperti yang dinukil dari Nabi SAW, akan ada pada umatku yang terlahir nanti orang-orang yang menceritakan hadis kepada kalian apa yang belum pernah kalian dengar dan juga bapak-bapak kalian mendengarkan sebelumnya. Maka waspadalah terhadap mereka dan waspadailah mereka. Dalam mentakdilkan atau mentakjirihkan seorang rawi terdapat beberapa ketentuan, yaitu minimal 2 orang. Para perawi kadangkala bisa bertentangan dengan mentakjirihkan atau mentakdilkan rawi dengan lafaz-lafaz yang ditentukan berdasarkan dengan metode untuk mengetahui kecacatan para rawi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.